Luar biasa dahsyat, yes ya. Selanjutnya kita akan memanggilkan tokoh dari agama Katolik, yaitu Bapak Diakon Dominikus Setio Haryadi MFil. Beliau merupakan pendeta di Gereja Katolik ST Antonius Banjarnegara sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Filsafat Keilahian Sanata Dharma Yogyakarta. Pendidikan terakhir sebagai S2 Fakultas Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mari bersama kita sambut Bapak Diakon Dominikus Setio Haryadi. Apa kabar Bapak? Panggilnya Dominikus dan Bapak Dominikus. Semoga sehat selalu. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sudah ada 4 narasumber yang luar biasa pada pagi ini, dan kita akan memanggilkan narasumber terakhir, yaitu dari tokoh agama Islam, yaitu Bapak Tarsun. Beliau lahir di Cilacap tanggal 4 Februari 1977. Tempat tugasnya di Somawangi, Madraja. Merupakan ketua dari BKN tahun 2023 sampai 2027. Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Anti Riba dan juga ketua dari BPD. Mari bersama kita panggilkan Bapak Tarsun. Selamat datang Bapak Tarsun. Sehat ya? Sehat selalu. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama 5 narasumber dari lintas agama, yaitu dari agama Buddha Bapak Juniarto, dari tokoh penghayat kepercayaan Bapak Tarsun, dari tokoh agama Kristen Bapak Pendeta Heru Siswanto STH, dari tokoh agama Katolik Bapak Dominikus Setio Haryadi MFil, dan juga dari tokoh agama Islam Bapak Tarsun. Tidak berlama-lama, mari kita mulai saja perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu tentunya tentang tema kita, harmoni dalam keberagaman. Pertanyaan pertama nih untuk Bapak Juniarto. Menurut Bapak, bagaimanakah semangat kebersamaan untuk Indonesia maju di Desa Somawangi ini, Pak? Terima kasih. Menurut saya untuk keberagaman di Somawangi ini sangat luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan, Somawangi itu seperti Indonesia mini yang ada di Banjarnegara, dan keberagaman yang ada dari berbagai agama yang ada di Somawangi, ada 5 agama, itu sangat luar biasa, sudah bisa terkondisikan dengan baik di sini, tidak ada pertentangan, tidak ada gesekan gitu. Kita di sini luar biasa kalau menurut agama Buddha. Di agama Buddha kita juga sudah diajarkan tentang bagaimana kita memberikan cinta kasih. Agama Buddha itu menetapkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia saja, tapi bisa semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Cuma saling berdampingan secara damai, dan juga mengembangkan rasa welas asih, kasih sayang, rasa mudika. Kalau mudika itu rasa empati, ikut berbahagia melihat orang lain berbahagia, dan ikut sedih melihat orang lain sedih atau menderita. Coba Bapak Ibu, kalau melihat orang lain senang, Bapak Ibu ikut senang apa enggak? Senang ya. Tapi kadang-kadang ada juga
yang melihat orang lain senang itu malah kita jadi susah. Nah itu harus kita kembangkan sifat-sifat seperti itu biar kita dalam kehidupan beragama itu di masyarakat ya sampai dengan baik dan sampai kerukunan. Kalau tidak mengembangkan sifat-sifat seperti itu dalam agama Buddha, melihat rasa iri, misalkan orang lain sampai kesuksesan kita iri, kita akan merusak diri kita sendiri juga. Jadi persatuan dan kesatuan itu perlu kita kembangkan, perlu kita tanamkan. Perbedaan bukan menjadi pertentangan, bukan menjadi perdebatan, tapi harus kita jaga kebersamaannya. Mungkin saya rasa itu, Mbak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Beri tepuk tangan untuk Bapak Juni yang menyampaikan pendapatnya. Yang intinya kalau boleh saya meringkas yaitu setiap agama mengajarkan kebaikan ya Pak. Seperti hanya dalam agama Buddha kita mengenal istilah yaitu metta karuna mudita upeka, yaitu tentang cinta kasih yang universal, sikap simpati dan keseimbangan batin. Hal ini tentunya menjadi fondasi untuk kita hidup rukun bersama-sama nih Pak. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam agama Buddha juga kita mempunyai sebuah doa yaitu Sabe Sata Bawantu Sukitata, yang berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini berarti adalah kita tidak hanya mendoakan sesama manusia saja, tetapi kita juga mendoakan semua makhluk agar hidup berbahagia. Jika semua makhluk saja kita doakan berbahagia, tentu kita mempunyai rasa cinta terhadap sesama manusia, sehingga kita tidak sampai hati ya untuk saling menyakiti. Kira-kira seperti itu ya Pak Juni ya. Baik, terima kasih Bapak Juni. Selanjutnya untuk Bapak Karsun, tokoh penghayat kepercayaan. Kita seringkali mendengar kata memayu hayuning bawana. Nah, menurut Bapak Karsun sendiri seperti apa Pak? Mohon izin, terima kasih atas pertanyaannya. Dan perkenalkan, nama saya Karsun dari Banjarnegara, juga selaku penyuluh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga kami sudah bersertifikasi dari BNSP. Pada waktu kemarin ketemu beliau Bapak Hendri, saya kasih tahu juga kami juga punya sertifikasi. Baik Bapak Ibu, apa itu memayu hayuning bawana dalam prinsip atau ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya ada 3 tingkatan, yaitu memayu hayuning wisesa, memayu hayuning memayu hayuning wisesa, memayu hayuning hamisesa, memayu hayuning wicaksana. Jadi tingkatannya berawal dari kita sebagai diri pribadi. Manusia hidup terutama itu berguna bagi dirinya sendiri. Ketika kita sudah menjadi atau berguna jadi dirinya sendiri, yang kedua adalah berguna bagi keluarga. Ketika sudah berguna bagi keluarga, tentu kita bisa berguna bagi masyarakat atau lingkungan, yaitu yang disebut dengan memayu hayuning bawana. Dalam bahasa kami sederhana yang setiap hari diucapkan, kita harus bisa akur wongse kasur, gitu. Bisa akur wongse dapur, bisa akur wongse sumur, bisa akur wongse batur, bisa akur wongse sedulur. Itu merupakan bagian dari memayu hayuning bawana. Mungkin kalau secara global ini kita apa sih itu memayu hayuning bawana? Yaitu mempercantik atau memperindah keadaan dunia ini. Ya kita sama, kita harus hidup punya gotong royong, toleransi, saling membantu. Itu adalah foto dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penghayat kepercayaan ya yang dilakukan itu sangat sederhana lah. Kita bisa tadi guyup dengan orang sekasur. Orang sekasur siapa sih Bapak Ibu? Yaitu dengan pasangannya. Ya sekarang kan banyak kok. Dengan pasangannya aja tidak akur, bagaimana mau bisa akur dengan orang sedapur, dengan keluarga yang lain, apalagi dengan yang tetangga atau lingkungan. Dong sekasur sesumur saja tidak bisa akur. Itu yang sangat sederhana. Tapi secara garis besarnya kita adalah punya prinsip memayu hayuning bawana.
tingkatannya itu tadi diri sendiri, ke keluarga, ke lingkungan, bahkan sampai ke pemerintahan. Seperti itu. Mungkin dari saya itu Bu, tentang memayungi bawahan. Baik, terima kasih untuk Bapak Kasum, beri tepuk tangan. Ini menarik sekali ya, karena jujur saya baru bertemu saat ini Pak dengan Bapak G. Dan ini menarik sekali Pak Kasih, ternyata Bapak Arjun ini merupakan penyuluh penghayat kepercayaan yang sudah tersertifikasi. Ini sebuah info baru juga buat saya pribadi. Jika bisa saya meringkas yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arjun, dalam penghayat kepercayaan yaitu mempunyai 3 nilai ya, atau 3 prinsip, yaitu wisesa, awisesa, dan wicaksana ya. Dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Ini sangat menarik ya Pak ya, bahwasanya segala sesuatu kita persiapkan, kita matangkan dari dalam diri kita sendiri, sehingga diharapkan jika diri kita sudah mumpuni, sudah menjadi baik, akan memberikan vibrasi positif untuk lingkungan sekitar. Demikian ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Karsun yang telah menyampaikan materi tentang memayu-hayuning bawana. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Heru Siswanto selaku tokoh agama Kristen yang akan menyampaikan materi tentang di mana ada kebenaran akan tumbuh damai dan sejahtera. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bapak sekalian yang saya hormati, berbicara harmoni dalam keragaman. Harmoni dalam keragaman adalah konsep yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan harmonis di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Harmoni dalam keragaman dapat meningkatkan toleransi dan pengertian antar kelompok, mendorong kerjasama dan kolaborasi, memperkaya pengalaman dan perspektif individu. Di Indonesia yang merupakan negara dengan keragaman budaya, agama, suku, dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, harmoni dalam keragaman sangat penting untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan masyarakat. Hari ini saya ingin mengambil satu tema. Mohon maaf, disclaimer dulu. Saya menyampaikan berdasarkan basis keyakinan kami. Karena ketika kami menyampaikan sesuatu harus ada dasar, basis berpikirnya adalah keyakinan kami, keyakinan yang hakiki menurut kami. Oleh karena itu mohon maaf, saya menyampaikan menurut keyakinan kami. Saya mengangkat tema adalah, saya ambilkan dari Yesaya 32:17 dengan tema di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera selamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ ada akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, saya ingin menyampaikan satu hal yang tadi disinggung oleh dari Kementerian Agama, bagaimana tokoh agama memberikan perspektif cara merawat harmoni dalam keberagaman. Saya akan sampaikan 3 poin penting dalam kita bisa menjaga kerukunan beragama. Yang pertama, kita harus mengenali apa disharmoni yang mungkin saja bisa terjadi. Tanpa memahami disharmoni, kita tidak mungkin beranjak menumbuh kembangkan dan merawatnya. Oleh karena itu dari sudut pandang kekristenan, ada hal yang perlu kita sampaikan di tengah-tengah umat yang kami layani maupun di tengah-tengah masyarakat. Ada 3 poin penting dalam kita membangun kerukunan beragama. Yang pertama adalah potensi disharmoni.
Menurut Kiai Agil Siraj yang kemarin saya lihat di YouTube, bahwa di Indonesia itu ada dua agama yang berpotensi selalu bergesekan, berbenturan, dan mungkin terjadi salah pengertian. Kenapa? Karena agama Islam dan agama Kristen sama-sama memiliki ajaran, yaitu dakwah, ya, dakwah atau mengajak. Karena dorongan dakwah inilah yang kemungkinan bisa menimbulkan gesekan dan benturan. Saya menyampaikan di sini, saudara, adalah bahwa dalam kekristenan ada prinsip iman yang sangat penting, yaitu perintah agung dan amanat agung. Di kekristenan mengenal yang namanya amanat agung dan perintah agung. Perintah agung adalah yang tertuang dalam Lukas 10:27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kemudian itu perintah agung. Kemudian yang kedua ada yang namanya amanat agung. Amanat agung itu tertuang dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ini yang disebut dengan amanat agung. Dari kedua hal ini seringkali orang Kristen mengejawantahkan, melaksanakan perintahnya, amanatnya dengan tidak kontekstual. Kalau kita menyampaikan tidak kontekstual, tentunya bisa menimbulkan gesekan, ya, kesalahan pengertian, ya. Dan ini berkaitan dengan doktrin keselamatan juga ada. Yang kedua, doktrin keselamatan dalam orang Kristen ini juga bisa menimbulkan salah pengertian ketika tidak disampaikan secara kontekstual. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, kata Yesus padanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kalau tidak disampaikan secara kontekstual bisa melukai yang lain. Seolah-olah agama kita yang paling hebat, paling benar. Karena berdasarkan firman Allah, "Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu sesuatu yang sangat fundamental dalam kekristenan. Tapi kalau tidak disampaikan secara kontekstual, bisa menimbulkan pergesekan. Yang kedua, yang ketiga saya tentang doktrin keselamatan, yaitu tentang dalam Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini sangat ekstrim, Pak. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan lain di dalam Yesus. Ini kalau disampaikan tidak kontekstual, berbahaya sekali, Pak. Ini yang saya pahami, maka kami di dalamnya itu perlu memberikan dua poin yang kedua, yaitu bagaimana kita merawat harmonisasi dalam keberagaman. Yang pertama, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, Yesus di dalam prinsip hidupnya selalu menekankan bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Dalam Yohanes 4:34, kata Yesus padanya, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Prinsip Tuhan Yesus adalah bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, orang Kristen harus melakukan kehendak Bapa untuk mengejawantahkan seperti Yesus itu. Ya, dalam Matius 12:30, "Sebab siapapun yang melakukan
melakukan kehendak Bapakku di sorga, ialah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini mengidentifikasikan bahwa orang Kristen yang menjadi saudara dan sahabat Yesus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Saudara harus paham, dalam Kristenan itu kita mengenal yang namanya sifat Allah. Sifat Allah itu ada 3. Yang pertama, yang paling prinsip adalah bahwa Allah itu kasih, Allah itu suci, Allah itu adil. Maka ketiga sifat ini harus dimiliki oleh orang percaya, orang Kristen. Dalam hidup kita harus mengedepankan bahwa kita juga harus kasih, harus adil, harus suci. Suci dan tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan. Adil, tidak boleh melakukan orang dengan tidak adil. Saudara, kemudian nasihat dari Paulus tentang masalah ini yang paling penting, Pak. Bagaimana seringkali terjadi persoalan, yaitu masalah perlakuan ketidakadilan. Tadi saya bilang bahwa di mana ada kebenaran akan tumbuh dan sejahtera. Kebenaran juga diartikan dengan keadilan. Jadi di mana ada keadilan akan tumbuh dan sejahtera. Keadilan itu menjadi hal yang mahal sama sekarang. Bapak sekalian melihat bagaimana terjadi demo, terjadi penjarahan. Kenapa? Karena ketidakadilan. Di Nepal terjadi pejabat tidak ada harganya. Kenapa? Karena ketidakadilan. Bagaimana kita orang kita menjembatani, memperlakukan? Bagaimana kalau kita menjumpai ketidakadilan? Ini yang paling penting. Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 7-9, nasihat Rasul Paulus tentang masalah ketidakadilan. Ya, 1 Korintus 1:10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini menjadi solusi kita bersama, ya. Dan ini yang paling penting, saudara. Paulus memberikan nasihat dalam 1 Korintus 6:7-9, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang dan yang lain merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau di dalam komunitas kita, entah itu dalam komunitas Kristen maupun dalam lingkungan, ada persoalan, ada masalah, itu kita sudah gagal, sudah kalah, ya, sudah kalah. Jadi kalau orang bangga dengan masalah, itu keliru. Karena yang Tuhan mau adalah kita tidak boleh ada masalah, ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini nasihat Paulus. Bagaimana orang Kristen harus siap untuk diperlakukan tidak adil. Sekarang pertanyaannya, ketika orang protes, ketika orang tidak puas dan berontak karena ketidakadilan, mereka membenarkan diri karena menuntut keadilan. Tapi bagi orang Kristen, kita harus siap untuk diperlakukan tidak adil. Ini hal yang paling penting dalam menjaga kerukunan, Pak. Orang Kristen harus bisa siap untuk diperlakukan tidak adil, harus siap dirugikan. Ini ada ayatnya, ada firman Tuhannya. Maka orang Kristen atau tidak boleh menuntut hak, menuntut keadilan. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk siap menerima. Walaupun diperlakukan tidak adil, kita siap. Diperlakukan dirugikan, kita siap. Ya. Dan saudara sekalian, yang terakhir, saudara, bahwa kita di dalam menjaga keharmonisan beragama, tolonglah kita ciptakan hati yang senantiasa siap untuk dirugikan, siap untuk diperlakukan tidak adil. Karena hanya inilah yang bisa kita lakukan. Ya, saya yakin kalau semua menegakkan kebenaran, siap diperlakukan tidak adil, siap dirugikan, monggo orang silakan memperlakukannya. Tapi kami belajar untuk siap diperlakukan tidak adil. Karena prinsipnya, saudara, mohon maaf ini konsep kami, orang yang tidak adil tidak mungkin masuk surga. Itu keyakinan kami.
maka biarlah orang lain berlaku tidak adil, tapi kami siap untuk diperlakukan tidak adil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Heru. Tadi sudah disampaikan begitu lengkapnya tentang pemahaman dari agama Kristen sendiri, yaitu tentang di mana ada kebenaran akan tumbuh damai dan sejahtera, ya Pak ya. Yaitu ketika ada kebenaran akan muncul sebuah ketentraman, ketika ada ketentraman akan muncul kebahagiaan selama-lamanya. Ada satu hal yang sangat menarik dari yang tadi telah Bapak Heru sampaikan, yaitu tentang mengenali disharmoni, yaitu potensi-potensi yang bisa timbul karena mungkin miskomunikasi atau kesalahpahaman, ya Pak ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan antar umat beragama. Mungkin ke depannya sangat diperlukan sekali ya Pak ya, perbincangan-perbincangan seperti ini, sehingga kita sebagai lintas agama saling mengerti, oh ternyata maksudnya dari Kristen seperti ini, dari Buddha, dari Katolik, dari Penghaya, dari Islam ya. Jadi hal-hal ini akan memperkecil atau meminimalisir disharmoni. Ada lagi yang tadi disampaikan tentang kasihilah semua manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Heru. Selanjutnya Bapak Dominikus Setio Haryadi, yaitu tentang iman yang hidup di tengah keberagaman. Bagaimana menurut Bapak Dominikus, menurut pandangan agama Katolik? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di tempat ini cukup asing melihat saya karena saya belum lama ini bertugas di Banjarnegara. Jadi saya baru memulai karya pelayanan di wilayah gereja paroki Katolik Santo Antonius Banjarnegara itu per bulan Maret atau April yang lalu. Jadi belum lama ini, baru 5 bulan. Kemudian di Mandiraja ini secara khusus juga ada satu kapel gereja kecil kami yang bernama Gereja Santo Mikael Mandiraja, itu menjadi bagian juga dari karya pelayanan kami, juga seperti yang telah ditayangkan di film. Ada satu umat kami yang tinggal di Semawangi ini yang merasakan indahnya keberagaman, hidup dalam suatu suasana yang rukun. Itulah yang perlu kita syukuri, yang perlu saya rasa kami sebagai orang Katolik itu juga bisa kami banggakan. Sebelum saya berkarya di Banjarnegara ini, saya itu mengalami pendidikan di Magelang dan di Jogja. Ketika di Magelang itu kami hidup dalam sebuah asrama sebagai calon pastor. Itu kami dididik sudah sejak awal itu untuk menjalin yang namanya hidup berdampingan satu dengan yang lain. Dan di setiap kesempatan kami liburan itu, sebelum kami mendapat kesempatan pulang ke rumah, kami diwajibkan untuk menjalankan yang namanya program Live In Dialog Agama. Jadi kami saat itu yang masih SMA disebar ke berbagai macam tempat-tempat agama-agama. Ada yang di pesantren, ada yang di vihara, apapun itu menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kami. Bahkan sampai kami pun melanjutkan pendidikan di Jogja, kami kuliah pun itu kami diajarkan dan terus diolah untuk menjalin suatu hidup yang berdampingan satu dengan yang lain tadi. Dan salah satu perkataan promo pembimbing saya waktu itu yang sangat menarik bagi saya itu adalah, kamu sebagai orang Katolik itu harus mewujudkan gereja sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Hal ini berarti apa Bapak Ibu? Bahwa kita diundang, kami juga diundang sebagai orang Katolik juga untuk mewujudkan tanda kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Hal ini tidak pernah lepas dari landasan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru, bahwa untuk kita mampu berdialog, untuk kita akhirnya bisa mewujudkan yang namanya hukum kasih itu, pertama-tama yang menjadi dasar, fondasi utamanya adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi.
Kita diajak untuk mengasihi Tuhan, dan itu menjadi suatu landasan yang akhirnya menguatkan kita untuk bisa menjalin yang namanya dialog satu dengan yang lain, menghargai yang namanya suatu sikap perbedaan satu dengan yang lain. Dan ketika itu sudah bisa diwujudkan, akhirnya yang hukum kasih yang menarik diajarkan oleh Yesus sendiri itu dalam agama kami itu adalah mengasihi musuh dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya kamu. Selain kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah, kita diajak untuk mengasihi sesama siapapun itu, baik yang sehat, yang tidak sehat, apapun itu. Tetapi yang menarik juga terakhir mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hidup kita berdampingan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya suatu konflik, gesekan satu dengan yang lain. Tetapi di tengah konflik dan gesekan itu kita ditantang sekaligus juga. Apakah kita berani untuk mewujudkan yang namanya hidup berdampingan, damai sejahtera satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya semua itu, kalau saya merangkumnya, ketika dialog kasih itu bisa terwujud, itu ada dua sikap dasar yang harus kita miliki, yaitu yang pertama terbuka. Kita menghargai, kita sadar kita sebagai makhluk sosial itu selalu berkaitan dengan sesama kita, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Dan akhirnya ketika keterbukaan itu bisa terwujud, dilandasi oleh yang sikap berani tadi. Tidak mungkin kalau kita mewujudkan suatu cinta kasih, dialog itu tidak ada yang namanya suatu keberanian untuk memulai dari membuka perbincangan atau diskusi apapun itu. Dan semoga langkah awal kita bersama untuk memulai kampung moderasi beragama ini selalu dikuatkan oleh Tuhan, dan kita masing-masing dikaruniai semangat keterbukaan dan keberanian satu dengan yang lain untuk menerima setiap perbedaan dan relasi yang ada dalam kehidupan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dominus selaku Ketua dari Agama Katolik. Dari tadi yang telah disampaikan dan disimpulkan, yaitu tentang mengasihi umat Allah dengan segenap hati dan akal budi, mengasihi sesama, bahkan mengasihi para musuh ya Pak ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian berbicara tentang live in dialog agama. Ini sebuah kegiatan yang sangat menarik ya Pak ya. Dan rasanya bagus juga diterapkan di sekolah-sekolahan agar para generasi muda itu dari sejak dini sudah mempunyai sifat keterbukaan atau punya pengetahuan tentang agama lain, sehingga tidak menimbulkan fanatik ya mungkin ya. Berbicara tentang live in dialog agama, sekedar info saja, kemarin di hari Minggu Pak Kasih, kami dari Wihara Dharmasari Pagetan Banjarnegara juga kedatangan kunjungan dari rekan-rekan remaja-remaji Wonosobo Bersatu. Nah ini anggotanya adalah dari umat muslim, pemuda-pemudi yang ingin bersilaturahmi ke wihara. Tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk mempererat tali persaudaraan kita. Kemudian kata mereka bilang seperti ini, sebenarnya banyak sekali orang muslim itu penasaran Mbak, kalau ketika kita lewat wihara ini jadi kayak apa gitu kan. Itu boleh-boleh saja, dan menurut kami ini adalah suatu kegiatan yang positif ya, yang bisa membuka wawasan bagi para generasi muda untuk saling berbagi informasi sehingga tidak menimbulkan sifat fanatik yang berlebihan. Begitu ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang terakhir, yaitu dari Bapak Tarsun, tokoh dari agama Islam. Bapak Tarsun, menurut Bapak sendiri seperti apa moderasi beragama sebagai pilar bangsa yang harmoni menurut agama Islam sendiri? Silakan. Terima kasih. Bagaimana
dari moderator bahwa bagaimana cara atau makna moderasi ini untuk bisa membangun bangsa yang harmoni, begitu kira-kira. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita semuanya mudah-mudahan diselamatkan sama Tuhan Yang Kuasa pada setiap saat dan setiap tempat. Dalam pandangan kami sebagai Muslim, ya ini dan kami tentunya membimbing, ya membina dan mengarahkan binaan-binaan kami saudara Muslim yang khususnya di Desa Somawangi agar bisa mengerti bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, ya itu sudah disampaikan pada ayatnya bahwa wahai manusia, sebenarnya kami telah menciptakan kalian itu dari wujud laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan pada kalian itu apa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang demikian itu untuk bisa saling mengenal, saling ta'aruf. Ya, ini menjadi pengertian awal bahwa ternyata kita di dunia ini kan sudah diciptakan berbeda-beda begitu Pak. Jadi ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang Sunda, ada yang Jawa dan sebagainya, bahkan dari sisi religiusnya itu juga sudah berbeda-beda. Sehingga kesiapan ini ketika ditanamkan lebih awal, ya kita warga atau umat itu akan lebih siap. Dan dalam keberagaman ini agar bisa menjadi pilar dalam bangsa ini supaya bisa pembangunan bangsa negara itu terus harmoni, terus bisa terlaksana dengan baik. Ya tentunya kita memang terus mengadakan penyuluhan, pembinaan. Kemudian bisa memahami sebagaimana tadi friksi-friksi yang akan kemudian muncul, sebagaimana Pak Pendeta itu tadi disampaikan, akan sangat kemungkinan itu akan sangat bergesekan itu karena kita sebagai masyarakat ya sering terjadi kumpul dan sebagainya, kadang kata atau kalimat atau perbuatan sengaja terjadi, kadang-kadang bisa terjadi gesekan. Maka dalam hal ini kita lanjutkan pengertian dari pandangan kami moderasi itu, kemoderatan itu dimaknai dengan kalau dalam beragama itu ya kita ambilnya ya pertengahan, tidak berlebihan di dalam beragama sehingga kemudian sampai apalagi di dalam sesama agama gitu ya, sesama Muslim saja umpamanya, kemudian sampai kemudian yang lain itu tidak pas, yang ini sudah sangat pas atau berlebihan. Apalagi ini kalau kita sudah posisinya dalam keberagaman, ya otomatis menghormati dan toleransi itu betul diutamakan untuk mengedepankan kebersamaan. Di dalam ajaran Islam sebetulnya pilar ini sudah bisa hampir sama dengan tadi yang Mas Arsul dan kepercayaan atau mungkin Mas Deru dari sudah disampaikan. Kalau kita garis bawahi dari pesan sabda Rasulullah SAW itu ada 3 hal yang kita kenal dengan manusia itu atau kita orang yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada dengan sebenar-benarnya. Kemudian diterjemahkan oleh Rasulnya ini dengan perintah ittaqullaha haitsu ma kuntum. Kalian bertakwalah dimanapun berada. Kemudian pesan yang keduanya adalah ikuti perbuatan jahat kalian itu dengan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga adalah bergaulah, bersosialah kalian dengan akhlak-akhlak perilaku yang baik. Kalau dalam hal ketakwaan ini dikedepankan adalah memang tujuannya adalah untuk membina pribadi-pribadinya. Kalau seorang pribadi sudah akan ketakwaan yang baik dimanapun tempat, kapan berada dia akan bisa menjaga adab-adab di dalam bagaimana dia kepada orang tua, bagaimana dia kepada sesama, bahkan kepada luar agama atau lain yang banyak keyakinan. Ini dia akan menjaga sehingga mengurangi potensi gesekan-gesekan. Dan apalagi kalau dalam antar agama ya, kalau dalam satu agama saja kalau ini tidak dikuatkan akan sering terjadi persinggungan. Ya, di antara kami kaum muslimin juga ada sebagian ya pergerakan atau organisasi keagamaan atau pemahaman namanya kadang-kadang berseberangan. Kalau ini tidak dikedepankan ketakwaan di internal kaum muslimin, ini akan mudah terprovokasi. Kemudian pasal yang kedua adalah ketika kita dalam khalayak ramai masyarakat itu tidak mungkin kita menjadi orang yang terus benar, sehingga kadang terjadi kesalahan, kekeliruan. Maka ini ada solusinya yang dipesankan oleh kami, oleh Rasulullah SAW. Ini apa? Supaya dididik dengan kebaikan-kebaikan yang saya itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Dan yang juga tadi adalah ditekankan kepada
bagaimana kita itu bergaul dengan manusia secara umum, ini adalah dengan perilaku yang baik. Sebetulnya kalau ini sudah dituntaskan dengan baik operasionalnya dalam kemasyarakatan ini, ya insya Allah kalau menurut pandangan kami ini sudah bisa berjalan secara harmoni. Dan keharmonisan ini mestinya walaupun seberat apapun negara atau pemerintah ini memang harus betul-betul menciptakan. Sesulit apapun memang harus menciptakan, karena kalau tidak ada keharmonisan di dalam kenegaraan, dalam pembangunan ini akan terjadi kesulitan-kesulitan. Dan intinya berarti saya garis bawahi bahwa keberagaman yang ada, ya, dan kemudian moderasi yang kita hari ini gulirkan dalam hal ini adalah kemudian sampai kemudian ada membuat pokjanya dan sebagainya, ini memang betul-betul akan bisa menjadi pilar pembangunan bangsa dan negara, ya, karena itu akan menciptakan keharmonisan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Tarsun. Berikan tepuk tangan yang untuk Bapak Tarsun. Jadi tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Tarsun yaitu tentang bagaimana cara menghindari gesekan, Bapak ya. Karena namanya kita hidup bermasyarakat dengan kepentingan orang banyak, pasti akan timbul gesekan-gesekan yang jika hal ini tidak dihindari atau tidak segera dipadamkan bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya, ya, seperti hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dalam agama Muslim juga diajarkan untuk hidup seimbang, tidak berlebih-lebihan. Ini sangat serasi dengan pengertian moderasi beragama sendiri, ya Pak ya, bahwasanya kita boleh-boleh saja berpegang teguh kepada ajaran agama kita, akan tetapi kita juga harus tetap menghargai kepercayaan orang lain. Kemudian tentang bersosial dengan akhlak yang baik, ya. Selain bersosial dengan akhlak yang baik, kita juga harus menjadi sebuah pribadi yang baik pula, ya Bapak ya. Tentunya ini sama halnya seperti yang tadi disampaikan para narasumber, untuk berbuat baik terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya mulai membuka sesi tanya jawab, izinkan saya menanyakan sebuah pertanyaan, yaitu untuk Bapak Tarsun mungkin. Bapak Tarsun, kegiatan seperti apa aja yang ada di Sumawangi ini yang mencerminkan tentang moderasi beragama? Ya, sepengetahuan kami, kalau di skala desa, kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keberagaman dan kebersamaan lintas agama atau antar agama, ini kami terwadai dalam kegiatan sosial, ya, umpamanya ada kebersihan lingkungan, ada penanganan antisipasi kesehatan, COVID dan sebagainya, umpamanya data itu. Terus ada kegiatan mungkin perayaan dari ulang tahun kemerdekaan ini yang sifatnya bersama-sama. Kemudian wadahnya itu kami membuat atau ada wadah yang sudah negara ini sudah legalkan, yaitu ada forumnya Karang Taruna. Di Karang Taruna itu para generasi itu berbaur menjadi satu dari lintas agama, yang di sana nanti akan bisa mengetahui dan belajar bersama dalam keberagaman dan mempraktekkan aksi-aksi sosialnya, yaitu yang kita semuanya itu kedepankan kasih-kasih sayang kepada sesama. Itu melewati forum Karang Taruna yang sudah biasa kami jalan. Kemudian di forum-forum RTA, namanya ada pertemuan-pertemuan, ya, ini bisa juga dilakukan karena kita tidak dipungkiri majemuk di dalam RTA itu, ya, agama kita, sehingga itu bisa ditelurkan dalam memposisikan kedudukan yang sama antara satu dan yang lain. Yang terakhir, biasanya kami itu membangun keberagaman itu ditunjukkan dengan saling berkunjung, ya, atau kita ketemu, ya. Saya dengan Pendeta Heru, ya, biasa ketemu, bahkan kadang sering menawarkan itu pan kambingnya ada, namanya gitu. Pak Kang Sianto sebagai tokoh dari muda juga ini menunjukkan ada ikatan persaudaraan, walaupun kita secara nasab tidak ada saudara, tapi ada ikatan keluargaan gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali atas pernyataannya. Yaitu berarti di Desa Sumawangi ini memang sudah terjalin kerukunan sejak dahulu kala, ya Pak, dan sampai sekarang tidak ada konflik, ya, saling hidup rukun dan berdampingan, ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setelah tadi kita mendengarkan berbagai
narasi atau materi yang disampaikan oleh para narasumber kita.